法对力量的增幅都足以越级挑战。2000万！成交。中等级的丹药，我走这条路并不是痛苦。给老夫站住！荒灵镇月斩！你是？力量的增幅都足以越级。最后的成交价不会低于那种等级的丹药。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua The Proud Emperor Eternity episode ke-17. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.你们秦家也别想让试验者。 Scene awal ini dimana diceritakan melanjutkan episode sebelumnya, yang mana di episode sebelumnya si Nona Long Liuer kelihatan lagi memulai kembali pelelangan. Dan pada kesempatan hari ini si Nona Long ia kembali memperlihatkan satu buah lelangan gulungan latihan, yang mana gulungan tersebut merupakan gulungan latihan lengkap bintang asal bumi. Dan jika seseorang dapat membuat dan mempelajari gulungan tersebut, maka dapat meloncat sejauh 72 meridian. Dan jika mengolahnya ke tingkat master itu. Dan sang pemeran utama kita Kuang Seng pun langsung melihat kepada gulungan tersebut. Bahwasannya gulungan tersebut ada metode latihan tingkat tinggi, yaitu metode latihan seperti itu yang jarang, bahkan di Akademi Siling pun sangat susah sekali. Dan menurut si Nona Long, menurutnya pelelangan itu akan menyebabkan pertikaian berdarah di dalam sekte. Dan si Nona Long langsung menyebutkan bahwasannya benda tersebut yaitu seharga 2 juta koin emas. 赤炎诀，再开价吧。啊，钱根本不够看的。 2000万！ Dan di sisi lain, salah seorang dari keluarga ia langsung mengajukan tawaran awal, yaitu tawaran yang cukup lumayan tinggi, sejumlah 5 juta koin emas. Dan kelihatan juga di sisi lain pula keluarga G, ia langsung mengajukan 6 juta poin emas. Serta di sisi lain, seseorang dari keluarga Yan, ia akan mengajukan seharga 7 juta koin emas. Di sisi lain pula, keluarga Gu mengajukan sejumlah 8 juta koin emas, yang lumayan harga cukup tinggi dari keluarga sebelumnya. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng yang ada di atas balkon, ia juga tidak bisa menawarkan tawarannya dengan uang sedikit yang ada di sakunya itu. Lalu tiba-tiba ada satu keluarga, yaitu keluarga Tian, ia langsung mengacungkan tangan bahwasannya ia berani menawar harga 18 juta poin emas. 若是真开辟出如此多的晶筒，赤炎诀，其500万金。那晴天会？ Namun kelihatan satu buah kencring atau satu buah koin emasnya ada yang jatuh senilai 10 juta. Dan tiba-tiba salah seorang anak muda memohon konfirmasi harga sebenarnya. Dan tiba-tiba juga dengan secepat mungkin dan secepat yang dibayangkan, ada anak muda yang menawar dengan harga 20 juta poin emas. Lalu kelihatan si Ki Yan, ia pun langsung membaca kepada si dia yang lebih tinggi darinya. Maka dia akan berhenti saja kepada si Nona Long, bahwasannya jika ada yang lebih tinggi darinya maka dia akan berhenti saja untuk menawarnya. Dan menurut si Nona Long, golongan tersebut dia umumkan bahwasannya golongan tersebut sudah terjual oleh keluarga Qin dengan harga 25 juta koin emas.
拿出更高的价格，秦家自动交。秦家一跃成为5大家族之一。竞拍花费了100万金币，那8颗丹药是否？ Dan dengan mendapatkan barang tersebut, maka keluarga Qin menjadi kepala dari 5 keluarga paling bergengsi di akademi tersebut. Lalu tiba-tiba selesailah perelangan ya geng. Dan pada kesempatan hari ini, singkatnya cerita sang pemeran utama kita kembali bersama si nona cantik si pelayan. Dan si pelayan menawarkan bunga yang pernah Kuang Seng tawar. Dan bunga tersebut cukuplah berharga ya geng di mata Kuang Seng. Dan bunga tersebut dihargai dengan 1 juta koin emas. Dan tiba-tiba datanglah langsung si Nona Long langsung menghampiri kepada sang pemeran utama kita Kuang Seng. Dan menurut Kuang Seng, ia telah berhasil menyanjung-nyanjung pada Kuang Seng. Lalu kelihatan Kuang Seng bagaimana bisa akan menyempurnakan beberapa pil obat tingkat tinggi. 秦家一跃成为5大家族之首。入手学费？颗丹药是否出自公子吗？哦。 Dan singkatnya cerita, sang pemeran utama kita pun harus pergi dari tempat tersebut meninggalkan si Nona Long. Dan akhirnya singkatnya cerita dia pun meninggalkan kepada si Nona Long. Lalu tiba-tiba datanglah sang ketua dengan cepat, di mana pada kesempatan hari ini sang ketua langsung menanyakan kepada si nyonya muda Nona Long bahwasannya hal apakah yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya. Dan menurut si Nona Long untuk saat ini, siapakah orang-orang yang bisa mampu dari sekte mereka untuk mengejar si bocah Kuang Seng, maka dia akan menjadi pemuda yang hebat. Dan di sisi lain Kuang Seng di luar ruangan, ia sudah melihat gerak-gerik dari keempat keluarga yang ingin mengejar kepadanya. Dan kelihatan keluarga Qin tidak mengambil jalan menuju kota Qin. 小姐，接下来该怎么办？ 秦。 Lalu menurut Kuang Seng mereka adalah 4 keluarga bergengsi yang sudah bergabung. Lalu pada kesempatan hari ini Sin pun meloncat ya geng. Dan kelihatan sang pemeran utama kita langsung meloncat-loncat ke atas pohon juga. Dan sambil melihat gerak-gerik dari keempat keluarga tersebut. Lalu kelihatan sang penatua atau para suhu-suhu dari keluarga Qin. Pada kesempatan hari ini kelihatan ada perseteruan yang begitu sengit di tempat tersebut. Sehingga menurut sang pemeran utama kita Kuang Seng, mereka semua berada di puncak transformasi menara. Dikarenakan mereka semua yang sudah pada emosi langsung mengeluarkan kekuatan menaranya. Dan kelihatan di tempat tersebut perseteruan antara sekte Lingyu dan keluarga Qin cukuplah sengit pisan. 如此强大的功法，化塔境巅峰。各位前辈，此你们秦家。 Sehingga serangan demi serangan antara mereka semua dilontarkan. Dan seluruh kemampuan-kemampuan dikeluarkan. Namun sang pemeran utama kita Kuang Seng, ia terus melihat gerak-gerik mereka semua. Dan dia akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan pas mereka berbaku hantam, sontak cincin spiritual milik keluarga Qin, ia hampir terlepas. Dan akhirnya cincin tersebut berhasil tersedot oleh sang pemeran utama kita Kuang Seng yang berada di atas dahan pohon. Dan kelihatan Kuang Seng pun, ia pun langsung kabur dan lari menjauh dari keempat keluarga. Sehingga pada kesempatan hari ini Kuang Seng pun langsung meloncat-loncat ya geng, lari di atas dedahanan pohon guna untuk menjauh dari keluarga tersebut. Tiba-tiba sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung dikejutkan karena ia berada di ujung tanduk atau di tepi jurang. 那些人怎么还是穷追不舍？这样下去不行啊！混蛋！ 痴心妄想！ Dan sepertinya pada kesempatan hari ini Kuang Seng akan ditangkap secara bersama-sama guna untuk mengatasi dendam yang baru-baru bersama mereka yang bergabung. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng langsung mengeluarkan 9 segel guntur dan tiang kaisar guntur segel ke-9. Dikarenakan situasi dan kondisi sudah tercengkam di tepi jurang.
Dan Kuang Seng pun langsung melesatkan kekuatan tersebut ke arah langit guna untuk menuju kepada mereka semua yang mendekat. Namun keempat keluarga itu langsung membuat penyerangan kepada Kuang Seng. Dan bahwasannya Kuang Seng benar-benar gagah, jadi mereka semua pun langsung mengeluarkan panah raksasa iblis. Dan Kuang Seng pun terus melontarkan kekuatannya. Lalu pada akhirnya pada kesempatan hari ini Kuang Seng langsung mengeluarkan serangan penekan gunung. 小兔崽子，可成！ Guna untuk menekan keempat keluarga. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Kuang Seng merasakan kekuatan yang mencengkam dari gulungan kehancuran surga yang sebenarnya. Dan gulungan itu merupakan gulungan yang begitu kuat, ucap Kuang Seng. Lalu pada kesempatan hari ini pula Kuang Seng langsung membacot kepada semua orang bahwasannya sekarang mah siapa saja yang mau mengambil keahliannya harus mengagumi dirinya. Sehingga mendengar kata-kata tersebut dari keempat keluarga itu justru malah nasteng kepada Kuang Seng dan malahan emosi tarik. Dan semua keluarga ingin menyerang lagi kepada Kuang Seng. Namun sontak serangan-serangan dari mereka semua berhasil mantul-mantul oleh kekuatan Kuang Seng. Dan bahwasannya mereka semua menganggap Kuang Seng juga adalah seorang alkemis kuat dan gagah. 手中的赤炎诀，那黑龙拍卖场的宝。 Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Kuang Seng dikejutkan dengan kemunculan orang yang begitu misterius. Yaitu geng orang yang misterius yang entah dari mana datangnya, yang bernama Long Li Tian, yang langsung menghampiri kepada Kuang Seng. Sehingga Kuang Seng pun terkejut ya geng melihat Long Li Tian. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.